Teman-teman, selamat pagi. Ini kita bahas masalah tanah waris dan juga tanah hibah kembali. Ada pertanyaan dari Mas Hayumi Adiputra, kebetulan sahabat di Fakultas Syariah IAIN Jember, masalah pembagian harta waris, teman-teman. Kita ketahui bahwasanya semenjak orang tua itu memiliki harta ataupun tanah, orang tua seringkali akan membagi tanahnya itu kepada putra-putrinya. Kalau seumpama itu untuk menjaga kekeluargaan, orang tua membagi sebelum meninggal sudah dibagi hartanya. Ini bagian si A, ini bagian si B, ini bagian si C. Namun ada juga yang kemudian pembagian hartanya itu setelah orang tua meninggal. Pembagian tersebut, teman-teman, yang dinamakan adalah waris. Namun tidak untuk kemungkinan sebelum orang tua meninggal tanah tersebut, agar tidak terjadi sengketa antar saudara, maka dibagilah tanah-tanah tersebut itu atas nama anak keturunannya, yang mana bisa berbentuk pembagiannya itu adalah tentang akta hibah ataupun masih dalam letter C desa. Namun tidak untuk kemungkinan semenjak atau setelah orang tua meninggal terjadi sengketa antar saudara, teman-teman, perebutan di sini, yang mana bagian si A, mana bagian si B, mana bagian si C. Hal tersebut kemudian menyebabkan satu saudara dengan saudara lain saling berebut tanah setelah orang tuanya itu meninggal. Kemudian solusinya bagaimana apabila sudah dibagi oleh orang tua, namun prakteknya kemudian saudara yang lain menempati tanah kita, teman-teman. Itu pertanyaannya, maka kemudian jawabannya adalah kita lihat apakah sudah akta hibah ataupun letter C desa. Kalau ada akta hibah, apakah akta hibah itu sudah diurusi dan berbentuk akta hibah? Ataupun apakah ada wasiat dari orang tua tentang pembagian tanah tersebut? Itu kita lihat, teman-teman. Setelah itu adalah kita lihat di tanah terawangan desa itu sudah berubah namakah atau belum di sini. Maka dilihat di situ. Seumpama tanah kita itu dikuasai oleh orang lain dan itu adalah tanah kita, sesuai letter C desa dan sesuai akta hibah, kan akta hibah itu mungkin kalau lebih baiknya itu sudah atas nama sertifikat. Setelah keluar akta hibah, dibuatlah sertifikat atas tanah tersebut. Maka kalau teman-teman berhadapan dengan hal tersebut, maka teman-teman bisa menggugat atau teman-teman bisa menang apabila teman-teman itu secara hukum mengakui secara jelas kalau teman-teman mempunyai akta otentik, baik itu akta hibahnya ataupun lebih-lebih ada sertifikat hak milik atas tanah tersebut, teman-teman. Itu menjadi poin penting untuk kita bisa menyelesaikan sengketa tanah. Namun yang kita akui seringkali kan di desa itu masyarakat tidak terlalu mendetail masalah ini, teman-teman. Masalah tanah itu banyak yang tidak terlalu mendetail, apalagi urusan administrasi. Maka karena ini adalah hubungan dengan keluarga, bisa diselesaikan dengan cara musyawarah antar keluarga, atau bisa teman-teman itu selesaikan melalui desa. Sebelum hal tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Hal tersebut jadi poin penting atau lebih aman kalau diselesaikan dengan cara kekeluargaan, teman-teman. Mengapa saya rasa jalur kekeluargaan itu menjadi penting? Bagaimanapun itu adalah saudara kita. Teman-teman, sengketa di pengadilan sekalipun akan melalui proses mediasi. Maka kita harus mempunyai pemahaman bahwasanya batas-batas tanah tersebut itu seberapa yang menjadi milik kita dan seberapa milik saudara kita. Maka setelah kita mengetahui batas-batasnya, teman-teman, kita kemudian menghitung atas nama tanah tersebut itu siapa, kemudian batas-batasnya itu apakah berbatasan langsung dengan saudara kita, ataupun lebih-lebih tanah yang sudah dibagi oleh orang tua itu kemudian dikuasai orang lain. Maka kita harus lihat surat-surat tanahnya. Ataupun mungkin kalau teman-teman ingat wasiat dari orang tua, ingat loh, wasiat ada wasiat tertulis, ada wasiat lesan. Kan kita tahu ada kalau orang tua belum meninggal buat akta hibah. Kemudian ada waris sesuai pembagian. Tapi di desa seringkali sebelum orang tua meninggal sudah dibagi-bagi. Maka kemudian apakah ada wasiat tertulis atau wasiat lesan tentang tanah tersebut? Kalau ada wasiat tertulis, maka kemudian kan kita lihat wasiat tertulis ke akta notaris. Kalau wasiat lesan itu ada dua orang dewasa yang mendengarkan langsung wasiat atas harta yang akan ditinggal, teman-teman. Maka
Hal tersebut harus kita pertimbangkan sebagai jalur hukum kita. Lebih-lebih lagi kalau seumpama sudah berbentuk wasiat, kemudian dibuat balik nama tanah, kemudian dibuat sertifikat, itu lebih cakep. Atau diproses di letter C desanya untuk proses kekuatan hukumnya, itu pasti lebih bagus. Kenapa saya menekankan untuk adanya sertifikat, teman-teman? Kan ada Prona tuh sekarang, udah sertifikat tanah gratis, walaupun ada pandemi ini kemudian masih ditahan. Saya kurang tahu lebih jauh masalah itu. Namun kenapa perlu adanya kita mengetahui akta otentik, baik itu akta hibah, musim wasiat, atau letter C desa, ataupun lebih-lebih sertifikat hak milik, agar tanah kita itu kuat. Kalau ada sengketa, kita bisa menyelesaikan ataupun kita bisa memenangkan suatu sengketa tersebut. Itu menjadi poin kita untuk bisa memenangkan suatu perkara, teman-teman. Khusus lagi adalah masalah tanah waris ataupun tanah hibah. Maka perlu pemahaman teman-teman, jangan takut untuk berhadapan dengan sengketa tanah, teman-teman. Yang teman-teman harus pahami sebagai orang yang awam tentang tanah adalah teman-teman harus melihat akta otentik, baik itu adalah letter C desanya, kemudian itu adalah akta hibah kalau ada, atau wasiat, kemudian juga lebih-lebih sertifikat hak milik. Teman-teman harus tahu itu. Kalau itu masih belum diubah, maka teman-teman harus jalur musyawarah, ataupun yang dilihat siapa yang menguasai tanah tersebut itu loh. Yang menguasai tanah tersebut itu dulu siapa. Nanti kan tidak ujuk-ujuk dia bisa menguasai langsung. Itu proses. Nanti teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Pertanahan nomor 6 tahun 1960, teman-teman, Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk lebih jauh teman-teman bisa lihat di Menpan, Menteri Badan Pertanahan, BBN. Itu teman-teman cek aturannya. Tapi hampir semua itu adalah, baik itu pengadilan, baik itu adalah desa ataupun itu menteri, dia lihat akta otentiknya. Apa akta otentik? Surat-suratnya. Apakah surat-suratnya lengkap apa enggak? Itu yang seringkali menjadi pedoman di tingkat pengadilan. Maka teman-teman harus tertib administrasi. Tanah mungkin adalah masa surat menyuratnya disimpan baik-baik, difotokopi. Dan kemudian juga apabila ada apa-apa masalah tanah tersebut, kalau teman-teman mempunyai akta otentiknya, itu kuat loh, teman-teman. Itu pelajarannya. Saya pun pernah ngalami, teman-teman. Maka kemudian terus belajar, terus kita sharing. Apabila teman-teman punya sengketa berhubungan baik perdata maupun masalah waris dan lain-lain, teman-teman bisa kita diskusi bersama-sama. Makasih teman-teman sudah mendengarkan masalah sengketa sengketa tanah ini, masalah yang pertanyaan Mas Hayum Adiputra. Makasih atas pertanyaannya dan selamat berjumpa teman-teman dalam waktu. Makasih.